kedengaran. This call is now being recorded. Aduh, ini Fik gimana Fik? Caranya Fik? Nah, coba cara. Ini ya. Nyala. Dia pakai ini rekamnya. Ganti apa nih? Iya dan udah nyalain tapi aku tak bisa. Oh ini Fik, coba Fik, di sini bisa nggak Fik? Hah? Kedengarannya di sini? Aduh, gimana ya, ganti akun ya? Harusnya di sini kedengarannya. Kan yang ngerekam itu kan? Yang ngerekam yang itu ya? Aduh. Tuker aja deh. Dengaran Fik. Assalamualaikum. Dengaran ya Fik sana? Satu, dua, yang samping, yang kanan. Dia udah masuk belum Fik? Dia izin. Aduh. Ntar dulu ya, sabar.
Saya ganti device itu pertama dengan belakang akun yang belakang, tapi udah saya ganti ke depan. Boleh izin lagi nggak Pak? Ini dong izinin gabung akun saya ya. Soalnya saya nggak bisa ngizinin, udah jadi fokus, nggak muncul notifnya. Kedengeran nggak? Tes. Itu minta tolong gabungin akun lagi dong. Tadi saya keluarin dulu ganti email. Kedengaran nggak? Nah. Oh iya, ini saya minta tolong gabungin email lagi dong. Soalnya tadi saya keluar. Udah. Cuma nggak muncul notifnya. Iya, nggak muncul. Coba deh. Iya, aduh, maaf ya ganggu ya. Terus suara saya udah nampil belum tadi? Pik, gabungin Pik. Maafin ya, Asandi. Nah, udah. Mana Pak? Bisa bergabung? Halo. Udah, bentar nih. Ini udah betul Pak. Nah, sudah Pak, bentar tahu. Halo, Andi, itu enggak? Suara saya. Halo. Muncul Pak. Tes. Halo, Pak Sandi. Muncul nggak Pak suaranya? Tes. Kerekam nggak Pak suaranya? Oke, makasih ya Pak. Ini udah di itu ya? Direkam ya? Oke, sip. Makasih Pak Sandi. Oke. Ya.
Oke, teman-teman. Eh, ini kita udah mulai azan ya? Tunggu dulu. Udah azan dulu ya. Fik, belum Fik. Ini bagiin. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, mohon izin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, hari ini bertemu lagi dengan saya Pak Syuhada Makarim untuk mata pelajaran akuntansi perbankan syariah. Sebelum kita mulai, saya minta ketua kelasnya atau wakilnya untuk memimpin doa dulu. Silakan pimpin. Sebelum mulai Ya, Novi, boleh. alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran dimulai dengan bismillah. Semoga selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, saya sudah share ke grup WA kalian. Silahkan kalian klik link yang ada di grup WA untuk mengisi daftar hadir. Ya. Ya. Ini saya mau share. Sabar ya. Nah, itu silakan dilihat. Oke. Sambil menunggu kalian isi daftar hadirnya, saya absen secara manual.
Kelas 11 Perbankan Syariah. Ami Suryati ada? Ananda, Anggun, Anissa, Aprilia, Asvina, Bella, Ralita, Dea Amanda, Dea Cynthia, Dia Amelia, Eka Dian, Di Eka Wulan, Fadli, Alfaya, Virus, izin sakit, Karen, sakit juga? Enggak, Pak. Tadi izin, Pak. Izin, oke. Erunisa, Kiki Amelia, Lilis, Ludia, Maya, Mulyati, Nabila Rizka, Nadia, Namira, Nazwa, PKL, Novi, Rahel, Ria Fontera, Sabrina, Sinta, Siti Herunisa, Sofiatul, izin, Syafa, Tamara. Oke. Baik, sebelum ini sudah kita cek semua daftar hadirnya. Sekarang selanjutnya, mari teman-teman kita lihat ke depan dulu. Kemarin ada yang masih ingat nggak untuk pelajaran minggu lalu yang kita pelajari apa? Kemarin kita ada belajar tentang akuntansi perbankan syariah, dimulai dari persamaan dasar akuntansi, kemudian ada mekanisme debit kredit, kemudian ada akuntansi tabungan syariah. Itu pencatatan dari mulai apa? Mudorobah, kemudian sekarang pencatatan untuk giro dan giro secara wadiah dan giro secara mudharabah. Baik, sebelum kita mulai, apa sih yang akan kalian pelajari hari ini? Hari ini kalian akan pelajari terkait tentang gimana pencatatan pada akuntansi giro perbankan syariah. Di mana pelajaran hari ini amat penting karena kalian jurusan perbankan syariah, ini akan bermanfaat ketika kalian nanti kerja. Kalian kerja tentu akan bergelut di bidang perbankan. Nah, bisa jadi CS, bisa jadi teller, bisa jadi marketing. Kalau nasabah udah pasti. Kalau udah kerja pasti jadi nasabah. Ya. Jadi nasabah itu bukan pekerjaan, tapi sudah pasti ya. Oke, baik. Jadi intinya buat teman-teman, hari ini wajib benar-benar semangat karena ini terkait tentang masa depan kalian. Ketika kalian bisa untuk melalui pelajaran ini secara dengan baik dan benar, secara menguasai dengan ilmunya, dengan teliti dan tanggung jawab, kalian ketika nanti lulus, kalian akan tes kerja, ya ketika dites, insya Allah kalian akan bisa. Ya, jadi kita untuk hari ini masih semangat? Masih, oke, terima kasih. Semangat terus, ya Nafi. Baik, untuk pelajaran sebelumnya minggu lalu itu kita sempat belajar tadi apa aja? Persamaan dasar akuntansi, kemudian mekanisme debit kredit, kemudian yang baru minggu lalu banget pencatatan tabungan syariah, betul. Pencatatan tabungan syariah ini kemarin ada 2 akad. Tabungan itu ada akad apa? Wadiah sama? Nah, sekarang siapa yang bisa? Akad wadiah itu akad apa? Angkat tangan. Kalian? Akad titipan yang biasanya ada bagi hasil atau tidak? Wadiah. Dapatnya apa kalau nggak ada bagi hasil? Nih? Bukan. Dapatnya apa? Bonus. Oke, baik Eka. Terima kasih. Ini ada rewardnya ya.
satu dong. Kan masih banyak. Oke. Satu. Masa langsung satu toples. Oke, baik ya. Jadi kemarin kita belajar tentang akad wadiah. Selanjutnya ada akad apa lagi? Yang kedua. Mudharabah. Siapa yang bisa? Ya, Ki. Apa Ki? Mudharabah. Ada bagi hasil. Oke, Ki, maju Ki. Oke, bagus ya. Oke, jadi ada kemarin minggu lalu kita belajar tentang pencatatan tabungan secara akad wadiah dan mudharabah. Kalau akad wadiah itu akad berupa titipan, di mana dia tidak dapat bagi hasil dan tidak dapat margin, tapi dapatnya bonus. Bonus itu bisa dikasih, bisa enggak. Gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk bank syariah memberikan bonus. Kemudian akad yang kedua itu ada akad mudharabah. Itu akad bagi hasil, di mana nasabah yang nabung di bank syariah dia akan mendapatkan bagi hasil dari uang yang dia tabungkan. Bisa berapa persen tergantung perjanjiannya di awal kamu membuka rekening. Bisa 30 untuk nasabah, 30%, bisa 70% untuk bank ataupun sebaliknya. Ya, baik. Selanjutnya untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan pencatatan giro di bank syariah. Nah, sekarang buat teman-teman ada yang tahu nggak apa arti giro? Giro. Coba lihat modul yang udah dikasih. Oke, giro itu ada tuh pengertiannya lengkap. Ada modulnya, ada. Nah, siapa yang bisa? Oke, Namira, apa? Nah. Giro adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek. Oke, siap. Berarti dia cuma bisa ditarik dengan cek. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat Namira. Oke. Satu-satu ya, jangan langsung satu toples ya, Novi ya. Hah? Boleh. Yang bisa jawab, tapi kalau bisa mah sama rata dulu. Ya. Oke, sekarang perhatiin ke depan. Kita akan membahas terkait dengan pencatatan akuntansi giro di bank syariah. Baik, nah sekarang kalian bisa lihat di handphone kalian sudah sudah di-share, kemudian di sini kita lihat. Yang pertama, hari ini kita akan belajar mengenai pertama kompetensi dasarnya apa itu, yaitu menganalisis pencatatan transaksi giro dan mencatat transaksi giro pada bank syariah. Tujuan kita belajar hari ini untuk apa? Yang pertama, menjelaskan pencatatan transaksi giro pada bank syariah dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Jadi wajib teliti dan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, menentukan metode pencatatan. Dengan metode apa? Seperti apa caranya? Kemudian yang ketiga, menganalisis pencatatan. Jadi ketika kalian dapat soal, kalian bisa analisis tuh. Ini tentang penyetoran, penarikan, atau apa? Pembagian bonus atau pengenaan administrasi. Kemudian yang keempat, melakukan pencatatan. Nanti kalian praktek di LKPD, nanti saya akan bagikan. Kalian akan melihat soal dan kalian ngerjain. Bisa apa enggak. Kemudian ada menentukan prosedur pencatatan transaksi giro dan melakukan pencatatan transaksinya. Lanjut. Pengertiannya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Namira, giro adalah simpanan dana pihak ketiga di mana penarikannya dilakukan hanya dengan cek, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Biasanya giro itu dalam bentuk tabungannya lebih besar penarikannya. Ya. Kemudian ada giro di bank syariah. Bedanya apa? Kalau giro di bank syariah ini sama
prinsipnya sama dengan giro di bank konvensional. Cuma yang membedakan adalah di sini giro di bank syariah ini menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi dia benar-benar hanya menerapkan sesuai yang halal dan thayyib. Jadi tidak boleh hal-hal yang haram dipergunakannya itu ya. Oke, lanjut. Di sini landasan hukumnya ada dari Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI yang intinya menyatakan bahwa giro dibenarkan dengan prinsip mudorobah yaitu prinsip bagi hasil dan wadiah prinsip titipan. Lanjut, akad giro. Akad giro ada dua. Akad wadiah dengan akad mudorobah. Akad wadiah di sini mengibaratkan dana nasabah sebagai dana titipan untuk dikelola oleh lembaga keuangan. Nasabah tidak dapat untung bila dananya dikelola, tapi dia hanya mendapatkan bonus dan itu tidak wajib untuk bank syariah memberikannya. Seperti jadi kalau akad wadiah ini kita sudah terapkan pada bank mini sekolah. Gitu ya. Jadi dia kalian hanya nabung nitip. Enggak ada bagi hasil ataupun marginnya. Kemudian yang kedua, ada akad mudorobah yaitu jenis akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana sahibul mal dengan lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana. Nah, di sini uang kalian yang sudah ditabung dalam bentuk giro dengan akad mudorobah dikelola sama bank syariah. Bank syariah kemudian menyalurkan pembiayaan ke mitra-mitranya. Setelah disalurkan, uangnya dikelola. Mendapatkan untung dibagi hasil dengan bank syariah. Nah, dari bank syariah sudah dikumpulin untungnya baru dibagi ke rekening nasabah. Gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan sampai sini? Apa, Ter? Jadi pengertian giro kan tuh simpanan atau dana pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga itu siapa? Yang dimaksud dana pihak ketiga adalah pihak di luar dari nasabah dengan bank. Jadi di sini kan misalkan kita bank, kamu nasabah nabung ke bank. Kemudian dari bank duit kamu itu diapain? Dikelola, disalurkan. Kalau misalkan ada usaha UMKM yang ngajuin pembiayaan, kan ngajuin ke bank bukan ke kamu. Ngajuin ke bank dilihat dulu nih, diminta identitas diri dan yang lainnya persyaratannya. Kemudian habis itu apa? Disetujui atau tidak. Seperti waktu itu Sila PKL kan keliling canvassing, bagiin brosur untuk mencari pembiayaan ya. Siapa mitra atau usaha yang mau join dengan pembiayaan di Bank DKI kalau Sila waktu PKL-nya seperti itu. Nah, itu dana pihak ketiga itu di luar nasabah dan juga bank. Ya, jadi oke. Terima kasih ya, Tera. Good. Nah, pertanyaannya. Oke, dapat reward ya. Ya. Nanya dapat dah. Baik, selanjutnya kita masuk ke arah pencatatan. Pencatatan transaksi giro wadiah. Nah, pencatatan ini dibagi menjadi yang pertama penerimaan setoran. Kalau kita nerima, contohnya Novi datang ke BSI untuk buka rekening giro, datang. Kemudian datang ke CS apa teller? CS, customer service. Kemudian kalau sudah datang, dia mengisi form pengisian, kemudian dia membuka rekening dengan setoran awal. Nah, setoran awal ini dinamakan dengan penerimaan setoran. Kemudian untuk transaksi berikutnya, kalau misalkan Novi itu datang lagi untuk nabung, itu sama aja dikategorikan sebagai penerimaan setoran. Nah, untuk jurnalnya di sini adalah kas pada kewajiban giro. Ini yang nyatet, ini posisikan diri kita sebagai bank syariah. Jadi kas kita bertambah, kemudian kewajiban kita juga bertambah. Nah, kalau di wadiah, nama akunnya adalah untuk giro itu kewajiban giro wadiah. Ya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kewajiban? Ada yang bisa jawab? Saya nanya. Kewajiban itu nama lainnya apa kalau di akuntansi?
Liability namanya apa kalau bahasa Indonesianya? Utang. Nah, kenapa ini dianggap kewajiban atau utang kalau di giro? Karena ini itu tidak ada dia hak untuk bank syariah untuk mengelola kalau di wadiah. Ya, jadi makanya ini bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Makanya itu dana itu dianggap utang buat bank syariah, dana yang dititipkan. Kemudian selanjutnya penarikan. Bila kamu mau narik, Novi tadi udah nabung 1 juta, mau narik lagi 300.000, maka jurnalnya kewajiban di debit, kas itu di kredit. Kenapa kas di kredit? Karena kasnya berkurang atau keluar. Lanjut. Ini ada pembayaran bonus. Nah ini, kalau terjadi pembagian bonus dari bank syariah, kalian jurnalnya itu beban administrasi bonus wadiah pada kas. Kenapa jadi beban administrasi bonus? Karena di sini buat bank syariah bonus itu dianggap sebagai beban administrasi. Makanya biayanya bertambah seperti saldo normal pada akuntansi. Kalau beban bertambah di debit, kemudian kas. Kenapa kas di kredit? Karena dia mengeluarkan uang untuk bonusnya dibagiin ke nasabah. Lanjut, ada pembebanan biaya administrasi. Nah ini, kalau ini beban admin. Kamu biasanya kalau di bank itu ada admin bulanan untuk bayar jasa fasilitas dari fasilitas ATM, e-banking dan yang lainnya. Kalau rata-rata sekarang administrasinya itu berapa satu bulan? Berapa sih? Tahu nggak? Untuk di bank sekarang rata-rata itu 10.000 sampai 20.000 untuk administrasi per bulan. Itu dipotong nilainya dari tabungan kalian. Itu ya, dan itu otomatis per bulan. Sampai sini ada yang tanya untuk giro wadiah? Lanjut. Ini ada pencatatan transaksi giro mudorobah, yaitu penerimaan setoran. Jadi ini prinsipnya itu bagi hasil. Beda dengan wadiah. Kalau di mudorobah, kas sama dana syirkah temporer. Kalau tadi di wadiah sama apa pasangannya? Wajiban giro wadiah. Nah, apalagi nih Pak dana syirkah temporer? Ayo searching. Cari. Yang bisa dapat reward. Lihat catatannya, modulnya. Dana syirkah temporer. Ini Pak. Ya, angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke, Novi apa, Nov? Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai bentuk investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dananya dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ya, jadi itu dana investasi tidak terikat sementara, hampir sama dengan wadiah. Cuma bedanya kalau di mudorobah ini bisa dikelola. Ya, itu aja. Oke, Novi, makasih. Kita beri applause. Oke, lanjut ya buat teman-teman. Selanjutnya ada penarikan. Nah, penarikan dibalik sama jurnalnya. Jadi itu kalau penerimaan kas di debit, dana syirkah temporer atau biasa disingkat DST di kredit. Kemudian ketika penarikan ini dana syirkah temporernya di debit, kasnya di kredit kayak gitu. Ya, lanjut. Ada yang namanya Nah, ini ada saat mengakui bagi hasil. Mengakui bagi hasil maksudnya apa? Di sini kalian bank syariah itu mengakui akan ada pembagian bagi hasil dari usaha, dari kerjasama dengan mitranya. Di sini distribusi bagi hasil mudorobah di debit pada kewajiban bagi hasil mudorobah di kredit. Kenapa disebut distribusi? Karena ini pembagian
keuntungan kepada nasabah. Nah, kewajiban ini berupa utang yang akan dibagikan ke nasabah, utang. Jadi ini belum dibagikan, statusnya baru mengakui. Nah, kemudian saat pembayaran, nah ini ketika dibagikan bonus bagi hasilnya. Jadi sudah ditransfer ke rekening nasabahnya, jurnalnya berubah jadi kewajiban bagi hasil sama kas. Jadi kasnya baru keluar. Tapi ketika kalian ada dua kondisi, pengakuan dan pembayaran, maka langsung distribusi bagi hasil pada kas. Gitu. Ya, jadi itu. Oke, sampai sini. Terima kasih untuk materi hari ini. Sekarang saya minta teman-teman untuk membuat kelompok, 4 kelompok saja, 4 kelompok besar. Kelompoknya itu yang sudah ditentukan kemarin, kita sudah diskusi, sudah ditentukan. Silakan kalian bagi kelompoknya. Pindah, duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan. 5 menit, 5 menit. Udah, sambil saya bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Per itu aja, per barisan. Ya, per barisan aja. Ada yang mau geser nggak apa-apa. Satu ini 6, satu kelompok. Ada yang 7? Ya, boleh. Nih, kebanyakan. Tuh, pindah nih satu-satu. Satu kelompok juga ya. Boleh duduknya berhadapan-hadapan, silakan. Ya, digeser. Ada kursinya ya. Ya. Baik, sudah semua? Duduknya boleh kursinya digeser, nggak apa-apa deh. Yang kursinya digeser. Boleh. Jangan di ini ya, tetap di meja. Oke, sudah semua? Sudah, anak-anak? Baik. Sekarang kalian buka handphonenya, lihat modul yang sudah diberikan. Kemudian kalian silakan. Nah, modulnya sudah dilihat, ada. Modulnya di handphone ada. Nah, sekarang kalian lihat di LKPD yang sudah dibagikan, lembar kerjanya kalian lihat. Di situ kalian bisa perhatikan, di situ ada soal. Ya, ada soal. Silakan kalian kerjakan per kelompok. Kalian buat jurnal untuk kasus giro wadiah dan juga giro mudharabah. Setelah kalian buat, nanti kalian presentasikan dengan aplikasi Akira di depan. Saya pandu 2 orang. Jadi itu ada berapa soal totalnya? Giro wadiah berapa soal? 4. Giro mudharabah ada? 3. Oke, ada 7. Berarti nanti per kelompok 2 ada 1 kelompok yang 1 soal. Ya, nanti saya pandu 2 orang untuk menjelaskan presentasi, didampingi dengan temannya, kemudian saya pandu untuk aplikasi akhirnya. Ya, bisa?
Dikerjakan dalam waktu 20 menit cukup atau 15 menit? 20. Baik, 20. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Itu nanti kesimpulan. Jadi kesimpulan kamu harus gimana apa yang kamu lakukan. Kamu berdua ya. Jadi tidak diberi yang ya, itu gimana? Ya, ini ya aku yang tadi ingat penulisan titik kreditnya. Pik, boleh jeda dulu Pik, mau beli minum nggak apa-apa, masih ada waktu. Kalau ada yang ingin nanya, angkat tangan ya. Nanti saya datang ke kelompoknya.
Ya, gimana Kak?
Baik, ada kesulitan nggak? Oke.
Sin. Oke, siap? Sudah selesai semua? Sudah, baik. Sekarang teman-teman silahkan maju untuk kelompok 1. Dari sini kelompok 1 2 orang. Silahkan maju. Yuk. Jurnalnya. Jurnal untuk soal Giro Wadiah nomor 1 dan 2. Yuk, silakan. Giro Wadiah nomor 1 dan 2, kelompok 2 Giro Wadiah nomor 3 dan 4, kelompok 3 Giro Mudorowah nomor 1 dan 2, kelompok 4 Giro Mudorowah soal nomor 3 aja, 4-nya enggak ada. Oke, sini silakan. Yuk, sudah siap? Enak. Baik, sini ke depanan. Ayo teman-teman tolong diperhatikan kelompoknya. Ayo kelompok 4, yuk perhatikan. Nanti kalian gantian, ini ada presentasi. Oke. Baik, sekarang waktunya untuk presentasi per kelompok diwakili oleh 2 orang siswi. Sekarang untuk kelompok pertama untuk soal Giro Wadiah yang akan dipresentasikan oleh Namira dan juga Kiki. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di soal Giro Wadiah pada tanggal 2 Juni 2022, transaksinya yaitu diterima setoran tunai pembukaan Giro Wadiah sebesar 5 juta. Nah, kita buat jurnalnya itu tulis kas di debit 5 juta pada kewajiban Giro Wadiah di kredit 5 juta. Transaksi kedua ada tanggal 4 Juni Pak Ali menarik Giro Wadiah sebesar 800.000. Itu jurnalnya kewajiban Giro Wadiah di debit 800.000 pada kas 800.000 di kredit. 800.000. Kalau 800.000 kan yang Wadiah. Iya, memang Wadiah. Yang nomor 1 apa tadi jurnalnya? Kas pada kewajiban Giro Wadiah. Kas pada kewajiban Giro Wadiah. Kemudian nominalnya berapa? 5 juta. 5 juta. 5 juta di debit atau kredit? Debit 5 juta. Di kredit 5 juta. Betul seperti ini? Nah, ingat penulisannya teman-teman, antara debit dengan kredit harus ada perbedaan ya, jarak. Betul. Untuk yang nomor 2 tadi jurnalnya apa? Kewajiban Giro Wadiah pada kas. Oke, baik. Nah, ini pada kas nilainya berapa? 800.000. Sama semua? Ada yang berbeda? Atau ada yang pengen ditanya? Boleh. Yang ada kalau kelompok lain ada yang mau nanya silakan, masih bingung. Atau enggak sekiranya enggak enak nih tadi pas materi saya jelaskan, kalian mau nanya di kelompok ini diperbolehkan. Ayo, siapa? Boleh? Enggak ada yang nanya. Satu kelompok ya? Siapa? Novi, mau nanya enggak? Yang susah-susah, Nov.
kenapa jurnalnya ini gitu noh. Iya, nggak apa-apa. Nah, tuh dapat tuh. Ayo Lis, angkat tangan. Lis, mana nanya? Ih, Wong. Ayo, Tamara. Hah? Boleh, nggak apa-apa yang gampang-gampang. Yang mana soal nomor berapa dulu? Angkat tangan, nama siapa? Coba angkat tangan. Nomor terserah satu dua. Ayo, angkat tangan. Gak apa-apa nanya yang sekiranya buat kamu, buat orang lain mudah, tapi buat kamu sulit diperbolehkan. Ya, udah tuh. Beda sih. Gimana? Iya, sudah Kak, boleh Kak, nanya Kak. Nggak apa-apa, salah pertanyaan nggak apa-apa, nanti saya perbaiki. Ya deh. Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada, silakan baca kesimpulan. Kesimpulannya? Jadi ada adalah Mana? Ada kertasnya kesimpulannya? Ayo, dengerin ya. kita jadi lebih mengetahui cara menganalisis pencatatan transaksi giro pada bank syariah dan cara mencatatkan kewadian dan giro mudarobah. Oke, terima kasih. Baik. Nih, aplaus buat teman-teman dari kelompok 1. Oke. Karena yang maju 2 orang berarti jatahnya 2 orang. Ya tadi kenapa nggak maju wakilin? Ya, lanjut kelompok 2 siapa yang belum dapat? Kok cewek? Ya. Sudah? Baik. Yuk. Baik, selanjutnya buat teman-teman kita lihat lagi ke depan untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu soal nomor berapa? 3 dan 4. Baik, yuk. 3 dan 4. Bacain soalnya. Iya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membacakan transaksi tanggal 6 Juni 2022, di mana transaksinya yaitu Bank Syariah Indonesia menerapkan kebijakan bonus kepada pembelian ekonomi Wadiah. Kali berhak menerima bonus atas Wadiahnya sebesar 15.000 dan langsung dibagikan oleh Bank Syariah Indonesia. Jurnalnya yaitu Global Administrator Bonus Wadiah pada bisnis. Jurnalnya apa? Nomor 3. Beban administrasi bonus wadiah. Kemudian Debit 15.000 dan pas 15.000. Baik. Lanjut. Tanggal 8 Juni 2022, Bank Syariah Indonesia memotong administrasi untuk setiap nasabah Giro Wadiah sebesar 10.000. Kasnya itu berada di debit 10.000. Terus Lalu pendapatan lain-lain dari kredit. pendapatan. Oke. Ada perbedaan dari teman-teman? Sama semua jawabannya? Benar jawaban dari kelompok 2? Benar. Ada yang ingin tanya? Boleh. Yang mau nanya? Nih, kayaknya mau nanya. Gak apa-apa. Dapat. Nanya dapat coklat. Tadi baru berapa? 1. Ya udah. Ayo, Safa, cepetan. Boleh lempar ke salah. Ya, apa?
Nanya, silakan. Nih, Nam, sini Nam. Itu aja Nat. Dah, nanya. Yuk. Jadi bukan pasca yang transaksi keempat tanggal 8 Juni kan BSI memotong beban administrasi. Tapi kalau yang pas di jurnalnya ditulisnya pendapatan lain-lain. Kenapa ditulisnya? Pendapatan Jadi, lain. ya pendapatan lain. Oke, terima kasih. Nih buat kelompok 1 ya, bukan buat Namira. Ini kelompok 1. Nanti masih sisa. Yuk, kelompok 4 belum nih? Ya, silakan jawab. Jadi pertanyaannya saya ulangi. Pertama, kenapa itu kan memotong beban administrasi? Kemudian kenapa nama akunnya pendapatan lain-lain yang dikredit? Gitu. Kenapa alasan? Bantuin kelompok 2. Kenapa nama akunnya pendapatan lain-lain? Ingat posisinya tanggal 8 BSI memotong beban administrasi untuk tiap nasabah giro wadia sebesar 10.000. Tiap nasabah 10.000. Nah, buat nasabah itu jadi beban, tapi buat bank itu jadi apa? Nah, kenapa jadi pendapatan? Analisis. Kalau pendapatan uang masuk apa uang keluar? Uang masuk buat sana. Nah, coba jawab. Jadi di sini kan memotong beban administrasi. Nah, maksudnya itu beban administrasi kan nasabah yang bayar ke bank. Jadi bank itu mendapatkan pendapatan. Jadi dinamakan pendapatan lain-lain. Jadi masuknya ke pendapatan kenapa masanya dikredit? Ingat, ada saldo normal. Apa aja? Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Harta bertambah di debit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, biaya bertambah di debit. Oke, itu ya. Jadi kenapa namanya pendapatan? Karena buat bank itu adalah uang masuk dan itu menjadi sumber pendapatan. Kenapa ada di posisi kredit? Karena dia saldo normal untuk pendapatan adalah bertambah di kredit. Oke, terima kasih ya. Oke, makasih buat kelompok 2. Kita beri aplaus. Terima kasih. Oh iya, kesimpulannya belum. Kesimpulannya lupa. Bahaya ini main kasih aja. Ayo kesimpulannya. Iya, kesimpulan semuanya. Enggak masih. Mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ayo. kami merasa sangat terbantu untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi giro. Di mana transaksi giro itu ada dua, yaitu wadiah dan mudharabah. Wadiah yang simpan dan tidak mendapatkan keuntungan, tapi dia mendapatkannya bonus. Sedangkan mudharabah itu kesepakatan antara kedua belah pihak penabung atau pengelola dana. Nasabah yang menyediakan dana 1% dan diberikan kepada bank untuk dikelola. yang dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kelompok 3, silakan. Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menjadi perwakilan kelompok 3 yang mengajukan giro mudharabah. Ya. Transaksi pertama tanggal 2 Juli 2022 diterima
setoran tunai pembukaan biro mudaroba sebesar 4 jurnalnya kan dalam dana sirka temporer biro mudaroba debitnya 4 juta, 4 juta. debitnya 4 juta. Oke, terus Yang kedua, Kre- tanggal 4 Juli kreditnya berapa? 4 juta. 4 juta, akunnya Punya dana sirka temporer. dana sirka temporer. Oke, lanjut. Kedua, tanggal 4 Juli 2022. Heeh. Kami menarik biro mudaroba sebesar 1.200.000. Jurnalnya dana sirka temporer biro mudaroba 1.200.000 didebit dalam kas 1.200.000 kredit. Oke, berarti dana sirkahnya di debit, kemudian pasangannya di kreditnya apa? Kas. Oke. Ada pertanyaan enggak dari teman-teman? Kelompok 4? Ayo. Coklatnya masih banyak. Enggak ada? Ada yang bingung enggak dari pengertian? Ada yang salah enggak dari teman-teman? Dari teman-teman kelompok 3 jurnalnya? Atau udah benar semua? Kurang apa? Oh, masih ada. Mudaroba, ya Allah. Dah gini ya. Oke. Kesimpulan langsung. Kesimpulan. Ini ya. Hanya kita dapat mengetahui tentang akuntansi biro syariah, kemudian biro di bank syariah, landasan hukum biro, macam-macam akad biro, pencatatan transaksi biro wadia dan biro mudaroba. Oke. Demikian kami dapat beberapa soal tentang biro di bank syariah, serta jurnal tentang biro wadia dan biro mudaroba. Oke, terima kasih. Tiga ya. Baru 2. Lanjut. Yang terakhir soal nomor 3 di kelompok 4. Lu, ayo lu, silakan. Ya, udah semuanya, Dek. Lanjut. Ayo, tenang ya, kita hargai kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 6 Juli 2022, kami telah menerima bonus atas biro mudaroba sebesar 12.000 rupiah dan masih pada kas 12.000 dikredit Pada kas. Udah, gini aja. Ada yang salah nggak, Bu? Untuk kelompok 4? Atau ada pertanyaan? Ini ada kasnya nih. Udah? Mau nanya? Oke, silakan Sinta nanya. Ini Sin, maju Sin. Maju Sin. Itu pakai itu. Ada suaranya. Ya. Kenapa ditulis distribusi nama akunnya? Oke, makasih Sin. Ini Sin. Mana ya? Ayo bantuin temennya. Temennya yang bantuin dikasih hadiah.
Udah? Nggak apa-apa. Karena Bu Ani menerima bonus mudoroba dari BSI. Oke, jawabannya itu dari kelompok 4. Kita beri aplaus. Jawaban yang benar adalah kenapa ini dinamakan dengan distribusi, karena ini adalah pembagian bagi hasil dari bank syariah ke nasabah. Jadi nama akunnya itu distribusi. Ya, itu ya. Oke, kesimpulannya sebutkan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, pembelajaran yang kami dapat dari materi ini, kami lebih mengerti tentang giro wadiah dan mudoroba, pengisian dan transaksi giro wadiah, serta mengetahui pengisian dalam. Oke, terima kasih. Baik. Kita beri aplaus buat kelompok 4. Nih. Oke. Baik, 3 ya. Satu lagi ya tadi. Mul. Nih, Mul. Hah? Bluetooth. Apanya? Oh, iya. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita sudahi. Tapi sebelum kita pulang, saya pengen teman-teman kita menentukan dulu nih. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, ya. Pertama, ayo beres-beresnya nanti dulu. Sebentar ya, beres-beres ya. Baik. Untuk hari ini kesimpulannya adalah kita mempelajari tentang pencatatan giro. Ayo, please duduk dulu. Dia duduk dulu. Oke, baik. Untuk hari ini kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari materi tentang pencatatan giro dengan akad wadiah dan mudoroba. Di mana yang pertama dengan akad wadiah itu akad titipan. Menurut Bank Syariah akad titipan itu dianggap sebagai kewajiban buat Bank Syariah. Karena apa? Dananya itu dianggap sebagai hutang. Kemudian di mudoroba, dengan akad mudoroba, untuk Bank Syariah sendiri menganggap dana itu sebagai dana syirkah temporer atau dana investasi tidak terikat, hanya bersifat sementara. Jadi dengan nama akun dana syirkah temporer. Itu untuk pencatatannya hari ini kita alhamdulillah sudah belajar tentang penyetoran, penarikan, pembagian bonus dan pembebanan administrasi. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Sudah selesai? Kita ada game terakhir, lihat grup WA. Grup WA ada evaluasi. Evaluasinya berbasis Who Wants to be Millionaire. Oke, kalian silahkan klik start this game over. Terus kalian pilih pertanyaannya. Buat kalian bagi jawab bagi nilai tertinggi, kalian akan mendapatkan 2 coklat. Langsung start this game. Itu ada, tinggal diklik start this game over. Iklan. Di saya enggak. Oke. Nih ya. Iya, start this game. Terus ya ready. Yes, ready. Terus pilih jawaban. Itu ada tingkatannya. Terus pilih langsung jawabannya. Ini ada pertanyaan, kamu pilih jawabannya. Yes. Iya, selanjutnya. Selanjutnya ya. Lanjut. Ini pakai nama nggak, Pak? Pakai. Dinamain. Ya. Kalau salah udah game ini ya.
Ada benar salahnya ya? Sampai 12. 12 soal ya. Tadi ada namanya, kamu jawab. Kalau udah silakan lanjut lagi. Coba nggak apa-apa ulang. Nama Bluetooth saya belum nyalain, bentar. Laptop ada? Bluetoothnya Asus semuanya. Ya kan, iya, sampai 9 doang. Oke, 9 ya. Nop, itu lagi Nop, kasih si Fikri Nop, tolong Nop. Kasih si Fikri. Iya. Enggak. Tunggu, saya lihat hasilnya dulu ya. Di saya. Ada di Bapak, Pak. Ada. Udah ya? Oke. Saya mau lihat dulu ya, siapa yang dapat. Waktunya sisa 5 menit lagi. Balik-balik apa? Enggak. Bisa di awal dikasih ada tapi jadi si Tero bisa pencet nama. Oh, ya udah di sini berarti ya. Ini saya liatin dulu ya di grupnya yang udah masuk, yang udah selesai siapa? Tera, Cinta sama itu.
Oke, baik. Udah ya? Cukup? Kita cukupkan. Yang belakang? Udah ya? 1 menit lagi terakhir. Oke, baik. Peringkat pertama. Sudah ya? Nadia. Nat. Silakan Nat. Emang maksimal 12 sampai selesai. Nggak ada ulangan. Ki lagi Nat. Silakan Nat. Ya. Nadia ya yang juara ya untuk ini. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Silakan kalian rapi-rapi. Untuk tas dan barang berharganya tolong dirapikan. Sampahnya jangan lupa. Baik. Ya. Ayo disegerakan. Untuk udah jam 1:14 lebih. Kertasnya nggak apa-apa, di kamu aja nanti ya buat belajar karena lumayan. Buat pembelajaran berikutnya ya minggu depan selanjutnya. Oke, baik, silakan teman-teman sampahnya dikumpulin, dibawa, jangan ada yang ditinggalkan. Kemudian duduk sesuai kelompoknya boleh atau kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Baik, untuk hari ini buat teman-teman dari kelas 11 Perbankan Syariah, hari ini alhamdulillah kita sudah selesaikan untuk materi pencatatan akuntansi giro di Bank Syariah. Di mana kita sudah mempraktekkan pencatatan secara giro dengan akad giro wadiah dan juga giro mudorobah produknya. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwasanya giro itu ada 2 akad, yaitu akad wadiah dengan akad mudorobah. Akad wadiah itu akad titipan dengan akun dianggap sebagai kewajiban. Kemudian dengan yang kedua adalah akad mudorobah dengan akun yang dianggap sebagai akad dana syirka temporer. Baik, untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar terkait dengan transaksi materi selanjutnya, ya, murabahah atau akad jual beli. Oke, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa dulu. Tongfi, silakan dipimpin. Yang kencang. Alangkah baiknya sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, kita ucapkan alhamdulillah untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh pulang, Pak? Boleh. Nih, yang belum dapat. Aku belum dapat, tapi saya mau lagi. Yang belum dapat mau lagi. Mana yang belum dapat? Nih, ambil satu. Kasih. Saya belum dapat. Kasih ya, Pak. Nih, Pin. Belum. Bagi-bagi apa itu, Pak? Bagi-bagi apa? Oh iya, Bu. Ya, Bu. Ini Bu Liza, Bu Leninya. Ya, belum kali, Pak. Bu Liza. Itu PPL untuk aksi 4, Bu. Mohon maaf, Bu. Karena ini sedang di sini ada yang positif. Jadi kita apa namanya? Kondisi anaknya saya agak rubah sedikit, Bu.
Ya. Jadi masuknya ada yang setengah daring, ada yang setengah luring. Ya, ya. Ya, selamat ya Pak Suhada, sudah selesai ya PPL 4, sudah menyelesaikan Alhamdulillah. semuanya. Selamat. Nanti kita ketemu lagi di refleksi ya. Iya, Ibu. Ya. Siap, terima kasih Ibu. Saya pamit ya Pak Suhada, nanti tunggu Ibu. Bu Leni ya. Ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leni, izin sudah selesai Bu PPL-nya. Saya izin pamit. Udah, Bi. Gak apa-apa, di masalah ini saya offin atau gimana ya? Iya, di offin nggak ya? Belum. Udah nih.